Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Kita baru saja selesai memperingati ulang tahun Avalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya hari Rabu kemarin, yaitu hari pencapaian penerangan sempurna dari Kuan Yin Pusat. Makna apa yang bisa kita ambil dari peringatan ini? Biasanya kalau pencapaian penerangan sempurna sering digambarkan kesuksesan, keberhasilan, bahkan kekayaan. Nah itu syair 25 itu memang cocok, syair Dhammapada 25 cocok untuk kita guna. Nah, Dhammapada 25 menyampaikan kepada kita untuk kita tidak hidup konsentrasi pada kemewahan atau kesenangan indrawi, makan apa yang terkendali, hidup yang terkendali, serta selalu mengutamakan kebajikan dan sebagainya. Nah ini memang semangat-semangat seperti ini yang penting dapat kita kembangkan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Dhammapada syair nomor 7 memperingatkan kalau orang yang terkonsentrasi pada kesenangan indrawi, hidup tidak disiplin, malas, tidak bersemangat, dan seterusnya. Itu kan bagaikan batang kayu yang lapuk, yang setiap saat bisa tumbang karena angin. Ya dia lapuk. Nah, dalam satu podcast mengenai semangat Korea-Korea, itu ada salah satu narasumber, saya lupa namanya, menyampaikan ada 3 hal yang penting digarisbawahi dengan semangat Korea yang sering didengung-dengungkan oleh tokoh politik PDIP Bambang Pacu. Bagaimana Korea ini melenting dari yang nggak punya apa-apa sampai sukses hidupnya. Katanya kita berpatokan pada semangat dari 2 binatang dan 1 tumbuhan. Apa itu? Binatangnya bernama kepiting. Nah, kenapa kepiting? Coba lihat kepiting. Kepiting itu bagaimanapun dia berusaha untuk keluar dari lubang yang ada di atasnya. Dia akan berusaha walaupun dia jatuh, dia berusaha lagi, dia jatuh, dia berusaha lagi. Terus menerus tanpa ada kata menyerah. Nah ini semangatnya. Kenapa kepiting? Karena kepiting tidak pernah menyerah. Karena ada lagunya itu, jangan menyerah. Nah, itu kepiting. Nah, kemudian tumbuhan, itu kaktus. Nah, ini orang yang Bambang Pacul ini, selain kepiting juga kaktus. Kenapa kaktus? Kaktus itu tumbuh di tempat yang gersang, tumbuh di padang pasir yang panas, tapi dia tetap subur, berair, dan semangat. Coba lihat tumbuhan kaktus itu, walaupun tumbuh di tempat yang gersang, tumbuh di tempat yang panas, dia tetap hijau, dia tetap cerah. Nah itu. Jadi menurut si narasumber, walaupun keadaan kita menderita, kita susah, kita sedang dalam keadaan terprosok ke bawah, selain kita tidak menyerah, kita juga bersemangat. Nah, tetap ceria, tetap optimis. Nah, lalu binatang yang ketiga yang disimbolkan dalam semangat Korea-Korea ini ialah
kupu-kupu. Nah, kupu-kupu adalah binatang yang dulunya berupa ulat. Kan dia berupa ulat. Nah, lalu dia makan menjadi kepompong. Setelah kepompong, dia akan keluar menjadi kupu-kupu. Lihatlah kupu-kupu, betapa indahnya dia. Nah, tetapi keindahan, keelokan, kecantikan, atau kegantengan kupu-kupu itu kan berasal dari ulat yang jelek dan menakutkan. Bagaimana si ulat harus bekerja keras, makan, lalu membuat kepompong, sehingga dia kemudian keluar menjadi kupu-kupu. Lalu dia akan bertelur dan mati. Nah, itu suatu siklus. Jadi, hidup ini juga suatu siklus. Dalam peringatan Kuan Im, kita sering berdoa, kita sering meminta, kita sering berharap Kuan Im akan menolong kita, membantu kita, memberkati kita. Karena kita menderita. Tapi kalau kita lagi senang, ya kita mungkin gak ingat sama Kuan Im. Kan gitu. Nah, syair nomor 7 dari Dhammapada mengingatkan kita, janganlah kita menjadi pohon lapu itu. Umumnya manusia menjadi pohon lapu. Umumnya manusia menjadi pohon lapu. Hidupnya terkonsentrasi pada kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, saya tidak pernah tahu. Kalau saya bilang saya melihat, nanti orang bilang lu buta mana bisa melihat. Ya kan? Tapi dari berbagai literatur yang pernah saya dengar, saya baca dulunya, saya tidak pernah menemukan ada satu bangsa di dunia yang tidak bekerja keras, tapi hidupnya sukses. Coba bangsa mana? Gak ada. Gak ada. Korea, Jepang, itu kan sukses. Nah, Jepang setelah Perang Dunia Kedua, dia bisa jadi bangsa yang luar biasa. Sekarang menjadi agak tenggelam karena menyusutnya populasi. Demikian juga Korea. Lalu anak-anak muda yang tadi yang katanya smart itu menunjuk negara-negara Skandinavia. Oh, apakah negara-negara Skandinavia tidak bekerja keras? Saya kira enggak. Mereka bekerja sesuai dengan timeline-nya. Memang tidak sekeras orang Jepang, orang Korea, yang katanya anak SMP aja sekolahnya sampai jam 11 malam. Ya, mungkin bangsa Skandinavia tidak seperti itu. Tapi kita lihat dong, negara Skandinavia juga tidak semaju Jepang atau Korea. Tetapi memang environment-nya terjaga dengan baik. Nah, hidup ini memang pilihan. Pilihan kita maunya seperti apa. Tetapi yang kita sangat sayangkan, anak-anak muda ini kan, atau banyak orang, bukan anak muda aja, anak tua juga begitu. Orang-orang dewasa juga begitu. Maunya enaknya aja. Apa yang digambarkan dalam syair nomor 7 Dhammapada itu sangat jelas. Kita konsentrasi pada kesenangan indrawi. Konsentrasi pada kemewahan atau hedon. Kita makan berlebih-lebihan.
Saya kalau ke pesta itu kadang merasa miris. Saya pernah pergi pesta satu di hotel bintang 5 ya. Orang ngambil aja seenak-enak dewi. Ngambil apa itu lobster. Ngambil ikan apa itu tuna. Ngambil lagi steak. Semua itu barang-barang mewah. Satu porsi yang dia ambil itu mungkin harganya 200-300 sampai 500 ribu. Tetapi makannya sedikit. Jadi hampir seperempatnya saja dimakan. Sisanya diapain? Dibuang. Aduh, saya merasa sangat miris. Gimana? Kita kalau makan itu mbok ya makan secukupnya. Kalau merasa wah ini enak, pengen cobain ini, nggak apa-apa. Minta karyawannya dibungkus Pak, tolong Pak, saya mau bawa pulang. Saya nggak habis makan di sini. Jangan dibuang dong. Makanan semewah ratusan ribu, hampir 1 juta. Masa berakhirnya di tong sampah? Sayang kan? Betapa orang yang tidak makan itu, jangan kata makan lobster. Ya kan? Telur ayam aja susah dia beli. Sementara kita yang mampu membuang-buang makanan yang begitu mahal. Sungguh saya merasa miris. Itu baru dari segi makanan. Belum dari segi pendidikan, belum dari segi yang lain-lain. Banyak kan anak-anak muda, terutama golongan orang-orang kaya ya, atau the have. Itu kan sekolah di Kanada, sekolah di Eropa, sekolah di mana-mana, ujung dunia. Pulang, gak menghasilkan apa-apa. Dia tidak punya keuletan. Sekolah itu hanya karena akses. Maksudnya, dia punya uang. Orang tuanya punya uang. Jangan dipikir bahwa kita bersekolah di sekolah-sekolah yang hebat di dunia itu. Yang mahal. Kemudian kita pasti dijamin sukses. Oh no. Tidak mungkin itu. Maka kalau kita tidak mau menderita, perhatikan sungguh-sungguh saya nomor 7. Tidak mungkin Anda seperti sebatang pohon yang lapuk, tidak tumbang karena angin. Walaupun Anda bersembahyang 7 hari 7 malam di hadapan rupang Kuan Yin, tidak mungkin. Salah satu slogan yang sering digunakan atau dipakai di belakang altar Kuan Yin itu adalah Yu Qu Ping. Jika Anda bermohon, pasti saya dengarkan. Kan didengarkan, bukan dikabulkan. Jadi, kembali lagi dengan semangat ulang tahun Kuan Yin itu, Kuan Yin akan memberkati Anda, membantu Anda, melindungi Anda, asal karmanya cukup. Bikinlah diri Anda menjadi orang yang pantas menerima karma itu. Dan perhatikan sungguh-sungguh Jaya Dharma pada nomor 7. Jangan Anda terjebak di sana. Demikian dari saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Buddhaya.